Corner edisi 26 Maret 2020 kembali hadir. Berbagai laporan di Yogyakarta telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Adinda Cantika, inilah News Corner selengkapnya. Kita awali dari berita pertama mengenai Sat Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Terhitung, polisi sudah mengamankan narkoba jenis sabu senilai Rp36.480.000. Maret 2020, Sat Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika. Dengan 5 orang tersangka, yaitu 2 diantaranya sebagai pengedar, 1 tersangka adalah kurir, dan 2 tersangka lainnya adalah pemakai. Dalam mengungkap kasus ini, Sat Narkoba Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap barang bukti narkoba keseluruhan dengan berat 60,8 gram. Dari 5 tersangka, jika diasumsi per gramnya senilai Rp600.000, maka petugas terhitung sudah mengamankan narkoba jenis sabu tersebut senilai Rp36.480.000. Tersangka diamankan dari Umbul Harjo dan Ngaglik, wilayah hukum Sleman dan Kota Yogyakarta. Petugas melakukan penangkapan terhadap MSK. Kemudian diketemukan sabu. Itu di kos-kosannya di Ngaglik. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka SAC dan MSK mendapatkan sabu dari EPA. Menurut Kasat Narkoba, peredaran gelap narkoba memang masih menggunakan cara lama, yaitu sistem ranjau. Proses pengungkapan jaringan narkoba ini berkat kerjasama antara pihak kepolisian dan masyarakat. Kini tersangka harus menjalani proses hukum karena terjerat pasal 112 UU nomor 35 tahun 2009 dan diancam hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Dari Yogyakarta, Adinda Cantika Vera melaporkan. Laporan selanjutnya, warga Yogyakarta digegerkan oleh pelaku penculikan dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan berusia 5 tahun. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter Maria Espera. Silakan Vera. Ya baik Cantika dan saudara, baru saja pihak kepolisian menetapkan seorang pria yang pada awalnya diduga akan melakukan percobaan penculikan dan pelecehan seksual kepada seorang bocah berusia 5 tahun, namun hari ini telah resmi menjadi tersangka. Pihak kepolisian menginformasikan penangkapan tersangka berinisial SDA ini pada dini hari di Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Aksi tersangka ini sempat rekam CCTV dan beredar di dunia maya. Sedikit mengulas kronologi cerita, seorang korban berjalan sendirian di sebuah gang Kecamatan Umbul Harjo. Lantas pelaku mengajak korban untuk mengantarkannya ke kebun binatang. Namun pada pertengahan jalan, korban menangis dan meminta turun. Memang sempat ada kontak fisik antara pelaku dan korban, namun aksi pelaku digagalkan oleh 2 orang pengendara motor yang melintas gang tersebut sehingga pelaku melarikan diri. Berikut keterangan langsung dari Kombes Pol Armaini terkait penangkapan di Sidoarjo. Jadi Jumat siang, kebetulan beliau itu kan di kos itu bersama teman-temannya. Dikasih tahu sama teman-temannya, itu kok ada video kamu viral. Nah, disitulah yang bersangkutan langsung sadar bahwa aksi dia itu sudah diketahui oleh publik. Nah, dalam keadaan yang gelisah yang luar biasa itu, dia kemudian ya minta uang lah sama temennya, dapat uang ya 200.000, kemudian naik Grab ke Giwangan, dia tunggu bis sana, bis arah tujuan ke Surabaya, dia naik bis, turun di sana. Ya saudara, akibat dari perbuatannya ini, pelaku kini harus menjalani kurungan penjara karena terjerat Undang-Undang Nomor 76F tentang pelecehan seksual dan maksimal kurungan penjara adalah 15 tahun. Hingga hari ini, polisi telah mengamankan barang bukti berupa 1 buah motor milik teman dari pelaku, lalu helm dan kaos kuning. Dan kami juga mendapatkan keterangan kondisi korban saat ini sudah membaik meskipun pada awalnya harus menjalani visum di Rumah Sakit Sarjito dan sudah boleh pulang. Himbauan dari Kapolresta Yogyakarta untuk orang tua agar mengawasi dan mendampingi anak-anaknya agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Dari Yogyakarta, Maria Asvera dan Ariska Ikrom melaporkan.
Laporan ketiga datang dari SMK Negeri 2 Yogyakarta yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer serentak di seluruh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter Abi Yoga. Silakan juga laporannya. Ya, Cantika dan juga saudara, hari ini pelajar sekolah menengah kejuruan mulai melaksanakan ujian nasional berbasis komputer serentak khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. UNBK SMK ini akan berlangsung pada tanggal 16 Maret sampai 20 Maret 2020 nanti. Seperti di tempat saya melaporkan saat ini di SMK Negeri 2 Yogyakarta, di mana sebanyak 663 siswa terdaftar sebagai peserta UNBK pada tahun ini. Dalam pelaksanaan UNBK, pihak sekolah telah membagi 2 sesi, di antaranya sesi pagi yang akan dimulai pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan sesi siang yang akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat nanti. Selain itu juga pihak sekolah telah menyediakan 11 laboratorium komputer yang mana nantinya akan dipergunakan para siswa untuk mengerjakan soal-soal ujian. Untuk mengetahui lebih lanjut apa saja persiapan yang telah dilakukan pihak sekolah, kami telah mewawancarai Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Yogyakarta. Berikut cuplikannya. Pertama kali kita mengadakan kegiatan gladi bersih untuk siswa. Nah, ini sudah dilaksanakan di tanggal 17 Februari dan 18 Februari. Nah, kemudian kami membentuk panitia ujian nasional sekolah terkait untuk listrik. Kepala sekolah melalui MKKS sudah bekerja sama dengan PLN. Tetapi seandainya memang terjadi di sekolah-sekolah sudah ada, terutama di sekolah kami sudah disiapkan gensetnya. Persiapan saya untuk ujian nasional ini saya belajar 3 bulan sebelum ujian. Harapan untuk UN lulus dengan NIM minimal 36. Ya, Cantika dan juga saudara, terkait pandemi COVID-19 atau virus corona, pihak SMK Negeri 2 Yogyakarta menyatakan bahwa UNBK akan berlangsung sesuai jadwal dan mereka akan melaksanakan sesuai protokol pencegahan virus corona. Salah satunya dengan menyediakan hand sanitizer dan juga pengecekan suhu tubuh kepada para siswa yang nantinya akan mengikuti ujian nanti. Selain itu juga perlu diketahui pula, Cantika dan juga saudara, bahwa UNBK tahun ini menjadi UNBK yang terakhir. Karena mulai tahun depan UNBK akan dihapus setelah keluarnya program atau kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Merdeka Belajar. Nantinya UNBK akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimal dan juga survei karakter. AKM dan SK ini nantinya akan dilaksanakan di kelas 11, yang mana bertujuan untuk perbaikan pembelajaran dan juga para siswa diharapkan dapat menguasai literasi, numerik, sains, dan juga pengembangan karakter. Meskipun tahun ini menjadi UNBK yang terakhir, tetapi tidak ada instruksi khusus dari pemerintah ataupun dinas pendidikan kepada pihak sekolah. Namun pihak sekolah tetap berharap meskipun tahun ini menjadi UNBK yang terakhir, tetapi dapat dijadikan motivasi kepada para siswa untuk tetap mendapatkan hasil yang bagus dan juga nilai yang memuaskan. Dari Yogyakarta, Yoga Cahya dan Olivia Rinjani melaporkan. Kembali ke Cantika. Selanjutnya, mengenai pemindahan lokasi parkir Abu Bakar Ali yang akan diubah menjadi taman untuk mendukung pengajuan Sumbu Filosofik Kota Yogyakarta ke UNESCO. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter Olive. Silakan Olive laporannya. Ya, Cantika dan pemirsa, pemindahan lokasi Abu Bakar Ali sudah direncanakan sejak tahun 2016. Hal ini juga berkaitan dengan program Provinsi DIY terkait revitalisasi pedestrian Malioboro. Kepala Seksi Pengelolaan Parkiran Dinas Perhubungan Yogyakarta, Taufan Abdi Sulaiman, menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan setelah ada kejelasan terkait lahan parkir baru. Saat ini sudah dalam tahap rapat koordinasi bersama Pemda DIY dan UPT Malioboro. Untuk mengetahui alasan parkir Abu Bakar Ali ini dibongkar, kami sudah mewawancarai Kepala Seksi Pengolahan Parkiran Dinas Perhubungan Yogyakarta. Berikut cuplikannya. Kawasan Abu Bakar Ali itu kan masuk di World Heritage, yang kemudian jadi sebuah filosofi yang sudah ditetapkan sama UNESCO. Intinya tidak ada bangunan yang sejajar dengan sebuah filosofis, termasuk abad. Memang betul ke depan akan bongkar, tapi kan satu sisi kita harus bisa menyediakan tempat parkir pengganti. Sedangkan untuk lokasi parkir pengganti, Taufan Abdi Sulaiman menjelaskan di antaranya ada Pasar Sore, UPN, Stiker, dan Senopati. Serta nasib juru parkir sendiri akan dialihkan ke beberapa lokasi tadi. Namun beberapa juru parkir di sini belum mengetahui pemindahan lokasi tersebut.
Salah satu koordinator petugas parkir Abu Bakar Ali menjelaskan bahwa sebelum melakukan pembongkaran hendaknya melakukan negosiasi terlebih dahulu terhadap juru parkir di sini. Menurutnya, UNESCO sendiri juga akan datang langsung ke lokasi, namun belum diketahui kapan waktunya. Proyek revitalisasi pedestrian Jalan Malioboro tetap akan dilaksanakan guna terwujudnya kawasan Malioboro yang asri dan nyaman. Serta diharapkan juga dengan dibangunnya lahan parkir baru, kota Yogyakarta akan lebih tertib dan tertata rapi. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjenti dan Nabila Nur melakukan kembali ke Cantika. Tak kalah menarik juga untuk menghadapi virus corona, fasilitas umum di Sleman, Yogyakarta menyediakan antiseptik di berbagai tempat. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter Anggria. Silakan Anggi laporannya. Ya, terima kasih Cantika. Pemirsa, Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan cairan antiseptik jenis hand sanitizer di terminal angkutan umum di wilayah Sleman. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Hal ini sudah dilakukan sejak tanggal 6 Maret lalu dan berada di 2 terminal di wilayah Sleman, yaitu di Terminal Prambanan dan Condong Catur. Salah satu cara pencegahannya, jadi sehingga di terminal itu kita telah menyediakan hand sanitizer yang ada di Terminal Prambanan dan Terminal Condong Catur. Kita telah menyediakan seperti ini, Mbak. Nanti ada di Terminal Condong Catur atau Prambanan nanti seperti ini, sehingga masyarakat yang naik turun penumpang dari manapun bisa melihat adanya seperti ini. Penyediaan hand sanitizer ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Sleman yang meminta agar fasilitas umum menyediakan hand sanitizer untuk mencegah merebaknya virus corona. Pihak Dishub saat ini masih belum melakukan pemantauan atau pengawasan langsung terhadap pergerakan penumpang di terminal dalam penggunaan hand sanitizer ini. Diharapkan melalui adanya cairan antiseptik ini, penumpang di terminal maupun masyarakat bisa menggunakan dengan baik dan semaksimal mungkin. Selain menggunakan hand sanitizer, masyarakat juga harus tetap menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, membiasakan hidup sehat dan istirahat yang cukup agar terhindar dari virus corona. Dari Yogyakarta, Anggrek Ratri dan Kartika Maharani melaporkan. Dan kita beralih ke laporan selanjutnya pemirsa. Dalam rangka memperingati perayaan Suci Nyepi tahun 2020, Panitia Nyepi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai rangkaian acara. Salah satunya yaitu yoga massal yang diadakan di titik 0 km. Berikut laporan selengkapnya oleh reporter Tika. Silakan Tika laporannya. Ya, terima kasih Cantika. Pemirsa, dalam rangka memperingati perayaan Suci Nyepi tahun 2020 di Yogyakarta, Panitia Nyepi mengadakan serangkaian acara yang salah satunya adalah yoga massal. Digelar di titik 0 km dan dimulai sejak pukul 6 pagi. Sekitar 300 orang dari umat agama Hindu serta masyarakat umum turut hadir. Acara ini dimulai dengan mantra doa yang dipimpin oleh Budi Sunyoto selaku Ketua Pengembon Pura Jagannatha. Lalu yang kedua ada peregangan, asanas, sawasa, pemijakan, dan ditutup oleh mantra penutup. Meskipun tahun lalu diadakan di Candi Prambanan, namun tahun ini di titik 0 km agar warga Jogja bisa menyaksikan serangkaian acara kegiatan Nyepi tahun ini. Mengangkat tema keunggulan kerukunan umat beragama menuju Indonesia maju, yoga massal terbuka untuk umum. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Sekretaris Panitia Nyepi, Mujirah. Yoga massal diadakan bertujuan untuk memasyarakatkan yoga kepada masyarakat khususnya yang ada di Yogyakarta sesuai dengan tema perayaan Nyepi, yaitu menjaga kerukunan umat beragama menuju Indonesia maju. Artinya kita menjaga antar umat beragama supaya dapat bersama-sama mengikuti yoga massal. Ya pemirsa, dengan berlatih yoga, Anda bisa meningkatkan kesehatan secara menyeluruh. Mulai dari mental menjadi lebih baik, pengendalian emosi, meningkatkan kejelian intelektual, serta melatih kesabaran. Yogyakarta, Kartika Maharani, Ariska Irom melaporkan. Ya, terima kasih reporter atas laporannya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di News Corner.
Hey guys, ayo berpikir jernih. Apa iya dengan mencampur sendiri es batu, rasa lemon, dan gelembung bisa seenak dan senyegerin segelas Sprite? Boleh aja dicoba, tapi nyatanya susah. Menurut kamu info ini nggak penting? Nyatanya kamu jadi nontonin iklan ini selama lebih dari 20 detik. Dan sekarang kamu jadi haus dan pengen minum Sprite. Sprite nyatanya nyegerin. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Corner. Menjelang Hari Raya Nyepi, masyarakat Hindu di Yogyakarta melaksanakan serangkaian acara ritual serta pawai budaya. Peringatan Nyepi tahun ini bertemakan memupuk rasa toleransi antar umat beragama. Saat ini kami sudah bersama reporter Ariska Ekrom yang akan melaporkan tentang persiapan ogoh-ogoh di Puro Jagatnata. Dan juga reporter Nabila Nur yang akan melaporkan mengenai suasana upacara Melasti di Pantai Parangkusumo, Bantul. Silakan laporannya. Baik Cantika dan juga pemirsa, Panitia Nyepi 2020 bersama dengan para pemuda setempat Pura Jaganata tengah mempersiapkan patung ogoh-ogoh. Pembuatan patung ogoh-ogoh ini sendiri telah berlangsung dari akhir Februari lalu hingga saat ini setiap sore hingga malam hari. Pembuatan ogoh-ogoh ini sendiri melibatkan kreativitas para pemuda dan juga mahasiswa yang tergabung dalam PMHD di berbagai universitas di Yogyakarta. Total ogoh-ogoh yang dibuat di Pura Jaganata ini sebanyak 6 ogoh-ogoh dan 1 gunungan, yang dimana total saat pawai nanti ada sebanyak 16 ogoh-ogoh dan 2 gunungan. Tak hanya itu, akan ada tambahan juga dari komunitas Hindu di seluruh Yogyakarta turut memeriahkan pawai esok. Sangat disayangkan juga pemirsa bahwa pelaksanaan pawai budaya ogoh-ogoh yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret harus ditunda. Penundaan ini terjadi akibat bentuk pencegahan merebaknya virus corona. Melalui hasil rapat antara lembaga PHDI serta koordinasi dengan pemerintah daerah bahwa pawai budaya ogoh-ogoh nanti ditunda sampai menunggu situasi kondusif dan terjadi penjadwalan ulang pawai. Kami telah melakukan wawancara melalui telepon genggam bersama dengan salah satu panitia Nyepi terkait keterlanjutan pembuatan ogoh-ogoh hingga pawai budaya yang ditunda. Berikut potongannya. Kalau pembuatan ogoh-ogoh masih tetap berlangsung, Mas. Karena rata-rata kan sudah hampir 90% tinggal finishing dan itu masih tetap dilanjutkan. Kalau penundaan pawainya sampai kapan kita juga belum tahu, Mas. Yang jelas mau kita jadwalkan ulang. Kalau ogoh-ogoh yang sudah jadi itu nanti kita display di Santi Sasana. Untuk sementara dulu kita taruh di sana dulu. Meskipun adanya kebijakan social distancing, pembuatan ogoh-ogoh akan terus berlangsung hingga rampung. Mengingat adanya penundaan, maka pelaksanaan pawai masih menunggu informasi terkini dari Panitia Nyepi. Untuk informasi mengenai serangkaian acara menjelang Nyepi akan dilaporkan oleh reporter Nabila. Silahkan Nabila. Baik, terima kasih Ariska. Wabah COVID-19 atau virus corona juga berdampak langsung dalam rangkaian upacara Melasti atau Labuhan Suci dalam menyambut Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka ke-1942 di Pantai Parangkusumo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengikuti aturan pemerintah daerah serta kesepakatan dari Persatuan Parisada Hindu Dharma Indonesia, upacara Melasti tetap dilaksanakan. Mengingat upacara ini berlangsung di alam terbuka dengan sinar matahari yang cukup. Dan juga dari panitia menyediakan hand sanitizer dan juga pengecek suhu tubuh demi memantau kesehatan para jemaat. Rangkaian upacara Melasti kali ini hanya akan melaksanakan rangkaian ritual untuk kalangan Hindu sendiri dan meniadakan acara yang bersifat seremonial seperti sambutan dari pemerintah daerah dan juga pawai budaya yang akan mengundang banyak massa. Sebelumnya kami sempat berbincang dengan Made Sumiarta selaku salah satu panitia Nyepi 2020. Berikut cuplikannya. Melasti kan akan tetap dilaksanakan karena itu memang rangkaian ritual yang wajib ada dari seluruh rakyat Nyepi. Jadi dari masing-masing pura itu ada utusannya gitu ya. Tidak kebetulan untuk semua umat. Mereka berharap Banten atau sesaji yang akan diarung ke laut turut menghanyutkan penderitaan masyarakat dan juga permohonan atas pensucian diri. Dari Yogyakarta, Nabila Nur Anggriaratri melaporkan. Kembali ke Cantika.
Ya, terima kasih reporter Ari dan Nabila atas laporannya. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Dinda Cantika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.